Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Xiaoyan cukup terkejut saat mendengar kata-kata Long Biao. Namun dia semakin terkejut lagi setelah mengetahui Long Biao berasal dari dunia Dewa Sembilan Surga. Setelah yang lainnya membuka matanya, mereka berlima bergegas memasuki kabut hitam. Namun tidak lama kemudian muncul avatar Yuan Shen milik Jimmy. Saat ini alis Jimmy berkerut dan matanya tampak sangat rumit. Dia segera melihat ke arah yang dituju oleh Xiaoyan. Terkadang dia ingin membalas dendam. Namun terkadang dia tenggelam di dalam pikirannya sendiri. Sepertinya dia sedang membuat pilihan di dalam hatinya. Dan pada saat ini Jimmy tidak mengikuti Xiaoyan ke dalam kabut hitam. Setelah ragu-ragu cukup lama, Jimmy akhirnya memilih untuk pergi. Aku hanyalah avatar. Jika aku ingin sepenuhnya lepas dari kendalinya, mungkin dia bisa membantuku. Tetapi aku hanyalah avatar dari dewa ini. Bagaimana aku bisa memiliki pikiran yang tidak patuh? Ucap Jimmy bergumam sendiri di dalam hatinya. Dan matanya tampak sangat rumit. Dia dengan cepat menyadarkan pikiran dan niatnya di dalam lubuk hatinya yang terdalam. Pada saat ini sosok Jimmy terus membumbung ke langit. Dia bahkan menembus daerah yang awalnya dilarang untuk terbang. Tetapi itu sepertinya tidak berguna baginya. Dia langsung tenggelam ke awan yang tinggi dan langsung menghilang. Tidak lama setelah Jimmy pergi, sesosok mulai muncul lagi. Sosok itu mengenakan gaun putih dan dia membelai ujung roknya dengan lembut. Terlihat matanya jernih dan cerah seperti air musim gugur. Serta jari-jarinya seputih batu giok saat menyentuh dagunya. Ini cukup menarik. Aku telah mengikutinya sepanjang jalan. Tampaknya tanda budak pada orang ini pasti palsu dan Zonggu ini juga memiliki beberapa trik. Hanya saja jika ingin memeriksa segel budak dewa ini, maka itu harus dilakukan dari dekat. Namun aku khawatir sulit untuk membedakan apakah itu asli atau palsu. Terlihat sosok ini adalah siluet yang indah dan penilaiannya familiar bagi Xiaoyan. Tentu saja sosok ini adalah yang mengantar kelompok Xiaoyan jauh-jauh dari alam dewa iblis ke gerbang kuno. Hanya saja saat ini, dia telah mengganti pakaiannya dan sepertinya tidak ada orang lain di sekitarnya kecuali dirinya sendiri. Tampaknya kemungkinan orang tersebut menjadi sosok nomor 9 tidaklah tinggi. Kekuatannya masih terlalu lemah dan dia tidak memenuhi persyaratan untuk memasuki alam dewa kekacauan. Sejauh yang aku tahu, semuanya seharusnya mencapai keabadian para dewa. Meskipun kekuatan fisik orang ini sangat kuat, dan sepertinya dia memiliki metode budidaya klan Yuan Shen. Namun jika hanya mengandalkan itu saja maka kemungkinannya masih kecil. Aku harus terus mengawasinya. Pil pemecah racun Tianling adalah resep pil unik di dunia kuno dewa abadi dan iblis. Jika orang ini berasal dari dunia luar, maka seharusnya dia tidak dapat memiliki pil pemecah racun Tianling. Ucap Yuyan bergumam pelan. Matanya menunjukkan kontemplasi yang mendalam dan pikirannya masih dipenuhi dengan berbagai pertanyaan, sehingga dia belum mengambil keputusan apapun. Saat ini telinganya sedikit bergerak saat mendengar beberapa suara. Bos, lihat, ada seorang gadis di sana. Posisinya tidak jauh dari sini. Ucap sesosok yang sedang bersembunyi tanpa sadar membuka mulutnya. Dan dia sepertinya kagum dengan kecantikan dari Yuyan. Mereka sepertinya sedang berburu di sini. Dan faktanya, mereka juga bahkan menyaksikan pertarungan antara klan pembunuh darah dengan Xiaoyan sebelumnya. Begitu dia selesai berbicara, pantatnya langsung ditendang dengan keras. Bodoh, kecilkan suaramu. Jika seorang pria berjalan sendirian itu adalah hal yang biasa. Namun jika seorang wanita berani dan bertindak sendirian, maka dia pasti sangat kuat. Ucap pria yang bertanggung jawab tiba-tiba terlihat gugup melihat sosok cantik di kejauhan. Untungnya saat ini tidak terjadi apa-apa. Segera dia menghela nafas lega.
Seringkali untuk menjadi pemburu yang sukses, mereka berpura-pura tampil sebagai mangsa. Tentu saja orang-orang yang melakukan metode itu memiliki kekuatan yang tidak terduga. Pada saat ini bayangan indah melayang di udara dan kaki Trate bergerak sedikit. Dan dia sama sekali tidak memperhatikan bisikan orang-orang ini. Setelah mata indahnya sedikit menyipit, sosoknya tiba-tiba menghilang begitu saja. Bahkan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Setiap orang yang melihat pemandangan ini menarik nafasnya dalam-dalam. Mereka secara alami tahu bahwa seseorang yang dapat menghilang dalam sekejap mata dan tidak bisa merasakan adanya nafasnya, itu bukanlah sesuatu yang bisa begitu saja dikalahkan oleh orang biasa. Wanita itu sangat kuat. Orang yang berbicara lebih dahulu tiba-tiba merasakan jantungnya berdetak dengan cepat. Dan dia tidak berani mengucapkan sepatah kata apapun lagi. Sementara itu di dalam kabut hitam, Xiaoyan dan yang lainnya hanya membutuhkan setengah batang dupa untuk memasuki tempat ini. Mereka menemui banyak serangan dari binatang buas. Tetapi untungnya mereka tidak berkelompok dan binatang buas itu tidaklah kuat. Tentu saja dalam hal kekuatan tempur, ada Long Biao di langkah ke-7, Jin Dongming dan Xiaoyan di langkah ke-6. Dan dalam keadaan normal, masalah ini dapat mereka selesaikan tanpa bantuan Xiaoyan harus mengambil tindakan. Saat ini kegelapan kabut menjadi lebih pekat dari yang dibayangkan oleh Xiaoyan. Namun kabut hitam ini tidak hanya membatasi jarak deteksi kekuatan jiwa. Cakupan penglihatan juga sangat terbatas olehnya. Tuan, ada beberapa mayat yang sudah mengering di sini. Tiba-tiba mata Jin Dongming tertuju ke samping dan tidak jauh darinya ada beberapa mayat yang sudah mengering. Sepertinya mereka sudah lama mati. Mendengar kata-kata Jin Dongming lagi, seketika semua orang segera menoleh. Dan posisi semua mayat ini sedang duduk bersila. Total ada 4 orang dan mereka adalah anggota klan pembunuh darah. Pada saat ini Zhonggu segera melihat keempat mayat itu. Dan tentu saja dia mengenali jubah berwarna merah darah ini. Apalagi bagian lehernya memiliki logo yang unik. Aneh sekali. Klan pembunuh darah baru saja memasuki tempat ini. Bagaimana mungkin mereka bisa mati dengan cara yang mengenaskan? Aku khawatir ada banyak jebakan di sini. Apalagi ini adalah tempat yang sempurna untuk membunuh orang dan mencuri barang-barangnya. Ucap Sisio berjongkok dan dengan hati-hati melihat mayat kering di tanah. Saat berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Xiaoyan. Sepertinya dia berharap Xiaoyan akan mundur saat menghadapi kesulitan. Namun wajah Xiaoyan tetap tenang seperti biasanya. Dan dia hanya memandang mayat-mayat ini dengan acuh tak acuh. Kali ini Xiaoyan mengangkat tangannya dan segera mayat-mayat ini meledak dengan keras. Namun itu tidak mengeluarkan organ yang berserakan. Sebaliknya itu berubah menjadi debu dan menyebar tanpa setetes darah pun. Semua orang terkejut melihat adegan ini. Dan sepertinya mereka sudah mengetahui sesuatu. Setelah melihat debu yang berserakan, tiba-tiba api muncul dari tubuh Xiaoyan. Dan dia segera menghilang ke dalam kabut hitam. Tempat mereka berada sekarang seperti jurang yang tidak ada rute tertentu. Tampak ada retakan besar di sekelilingnya dan sepertinya mereka bisa pergi kemana saja. Setelah saling memandang, mereka berniat berpencar. Namun di kaki mereka tiba-tiba muncul cahaya berwarna merah. Itu adalah formasi pengorbanan milik klan pembunuh darah. Dan sepertinya itu memang sengaja dibuat untuk menyergap mereka. Xiaoyan mengerutkan keningnya. Faktanya dia sudah merasakan sesuatu yang aneh saat memasuki tempat ini. Aku tidak menyangka klan pembunuh darah masih belum menyerah. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, rasa dingin yang kuat melanda di sekitar kabut hitam dan terdengar jeritan. Jangan menunggu. Semua orang bersembunyi tiba-tiba berteriak. Dan segera menderu keluar disertai dengan cahaya merah menuju kelompok Xiaoyan. Semuanya hati-hati, panah darah ini sangat beracun. Ucap Long Biao berteriak dengan tajam. Segera dia mengeluarkan kekuatannya sendiri untuk melawan. Sementara itu mata Zhonggu tiba-tiba menyusut. Saat ini dia yang terlalu lemah di sini. Dia tampak panik saat panah berdarah menyerang mereka dengan gila-gilaan.
Kalian lindungi Zhonggu Daozi. Pada saat ini suara Xiaoyan tiba-tiba terdengar. Dan ketika Long Biao melihat ke arahnya lagi, sosok Xiaoyan telah menghilang. Pada saat ini serangan Panadara ini tidak hanya tidak berkurang, namun jumlahnya semakin bertambah dan kecepatannya juga semakin cepat. Segera Zhonggu berada di tengah. Tentu saja mereka bertiga tidak berani mengabaikannya. Saat ini mereka harus mengambil tindakan bersama-sama. Meski sulit bagi para Kelandara ini untuk menembus perlindungan ketiga orang tersebut, namun itu juga menekan mereka, sehingga ketiga orang ini tidak bisa bergerak. Sementara itu saat ini Xiaoyan sedang menelusuri kabut hitam. Faktanya selama dia mau melepaskan tahanan roh, maka dia dapat menghancurkan formasi ini. Namun dia merasa tempat ini cukup aneh. Dan dia tidak tahu apakah itu ada hubungannya dengan keinginan semangat dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Jika dia mengetahui di sini ada tahanan roh, maka Xiaoyan tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian hari. Sebelumnya Xiaoyan melihat ada bagian tubuh tahanan roh di alam Dewa Iblis. Berdasarkan hal itu, maka bisa dikatakan dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis sebenarnya mencari keberadaan tahanan roh. Xiaoyan sebenarnya meragukan hal ini, karena kehendak semangat dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis bahkan mengetahui identitasnya. Kemudian itu juga mengetahui tahanan roh mengikuti Yang Mulia. Apakah mungkin ini semua hanyalah pemikiranku saja? Ucap Xiaoyan tidak yakin dapat menyelesaikan situasi ini. Jelas dia tidak bermaksud menggunakan tahanan roh untuk mengatasi masalah di sini. Jika tempat ini membatasi kekuatan jiwanya, maka Xiaoyan hanya bisa menggunakan kekuatan api dan gunturnya. Serta dia harus melakukan pencarian secara menyeluruh di sini. Saat klan pembunuh darah mengatur formasi ini, mereka seharusnya mengendalikannya juga. Jadi mereka tidak akan terlalu jauh dari sini dan pasti bersembunyi di suatu tempat. Ucap Xiaoyan terus bergerak sambil bergumam di dalam hatinya. Namun saat dia sedang berlari kencang, tiba-tiba panah darah juga menyerangnya. Xiaoyan terus memblokir panah darah itu menggunakan kekuatan gunturnya. Jika bukan karena kabut hitam di sini terlalu menekan kekuatan jiwanya, maka dengan kekuatan jiwa alamnya, Xiaoyan pasti bisa menemukan tempat persembunyian mereka. Sepertinya kekuatan jiwa bukan tidak bisa digunakan di dalam kabut hitam ini, melainkan kekuatan alam jiwaku masih dianggap belum cukup kuat. Jika aku memiliki kekuatan jiwa yang lebih kuat, aku yakin kabut hitam ini tidak akan dapat menekannya. Ucap Xiaoyan merenung sedikit. Kekuatan jiwanya telah lama stagnan di ranah alam. Namun Xiaoyan menemukan bahwa ketika menyempurnakan ramuan dewa, itu sangat membantunya untuk meningkatkan kekuatan jiwanya. Jika dia terus memurnikan ramuan dewa untuk waktu yang lama, kemungkinan kekuatan jiwanya dapat menembus ke tingkat berikutnya. Namun saat ini Xiaoyan harus menyingkirkan pikiran-pikiran yang seperti ini. Dan dia harus segera menemukan lokasi persembunyian klan pembunuh darah. Jika aku tidak bisa mengandalkan kekuatan jiwaku, berarti aku hanya bisa menggunakan kekerasan. Ucap Xiaoyan. Setelah dia selesai berbicara, tiba-tiba tanda Shizun mulai muncul di antara alisnya. Segera dia menggunakan teknik penggabungan tubuh yang membuat Xiaoyan dan avatar Yuanzhen bintang 8 bergabung menjadi satu. Segera aura kekuatan fisik yang kuat tiba-tiba meledak. Saat sosok Xiaoyan bergerak, dia segera mencondongkan tubuhnya langsung ke arah puncak gunung di sekitarnya. Jika aku tidak dapat menemukannya, maka lebih baik tempat ini kubakar hingga rata dengan tanah. Ucap Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Kemudian sosoknya membesar di tengah kabut hitam. Dan dalam waktu singkat, ketinggian tubuh besarnya memiliki 100 kaki. Dia segera mengayunkan pukulannya ke depan. Dengan kekuatan pukulannya yang luar biasa, sepertinya gunung-gunung ini tidak akan sanggup menahannya. Saat ini seluruh pegunungan bergetar dan mereka yang baru saja memasuki wilayah ini tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka hanya mendengar suara ledakan yang dahsyat dan ada getaran di tanah. Saat ini di puncak gunung tertentu, kelompok klan pembunuh darah berpikir akan memanfaatkan gumpalan kabut hitam untuk melarikan diri. Namun kini suara menderut terus terdengar. Dan sepertinya mereka sudah mengetahui bahwa Xiaoyan sedang mencari mereka.
tepat ketika mereka masih memikirkan bagaimana cara melarikan diri. Seketika puncak gunung tempat mereka bersembunyi tiba-tiba dihantam kekuatan penghancuran yang dahsyat. Tampak pegunungan itu hancur seketika dan berubah menjadi puing-puing yang tidak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, tiba-tiba selusin sosok mulai berterbangan. Saat melihat pemandangan ini, mata Xiaoyan langsung menyipit. Segera dia mencari pemimpin pria berjubah merah darah. Dan saat Xiaoyan mengunci posisinya, yang terakhir melarikan diri dengan kecepatan yang sangat tinggi. Namun sepertinya Xiaoyan tidak akan membiarkannya lolos kali ini. Jika kau berani mengejarku, maka mereka semua akan mati. Ucap pria berjubah merah darah itu berteriak. Teriak pria berjubah merah darah itu dengan suara yang dalam. Dia juga merasa kulit kepalanya meledak karena angin kencang di belakangnya kembali menerpanya. Namun kali ini dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya terlebih dahulu. Setelah menyadari bahwa tidak ada jalan untuk melarikan diri, pria berjubah merah darah itu tiba-tiba berbalik lalu mengangkat tangannya. Kemudian darah muncul dari udara dan langsung mengembun menjadi perisai darah yang tebal. Terdengar suara tumpul meledak di perisai darah. Dan pada saat yang sama, tubuh sosok pria berjubah merah darah itu melesat ke belakang dengan kecepatan yang tinggi. Lalu mengangkat tangannya dan ada sebuah peti mati yang muncul. Aku akan mengingatmu. Kau akan dipanggang karena telah menyinggung klan pembunuh darahku. Ucap pria berjubah merah darah itu berteriak dengan keras. Lalu peti mati itu melesat dengan cepat. Saat Xiaoyan menghancurkan perisai darahnya dan bersiap untuk mengejarnya, tiba-tiba ada jaring darah yang muncul. Meski Xiaoyan dapat menghancurkannya dengan satu pukulan, namun pada saat yang sama, peti mati itu menghilang di dalam gumpalan kabut hitam. Saat ini mata Xiaoyan tampak dingin dan tegas. Tanpa diduga, dia bisa melarikan diri. Tetapi kali ini anggota kelompoknya harus membayar harga yang mahal. Xiaoyan langsung bergerak dan mengejar mereka. 8 orang mati termasuk 4 orang yang sempat melarikan diri. Setelah beberapa saat Xiaoyan bergumam perlahan. Pada saat ini pertarungan yang dahsyat akhirnya terhenti. Dan ketika Xiaoyan kembali ke posisi sebelumnya, itu membuatnya mengerutkan keningnya. Sial, apakah aku salah jalan? Ucap Xiaoyan melihat ke sekeliling dan tempat ini sudah berantakan. Di bawah kabut hitam dia kembali ke sini berdasarkan ingatannya. Untuk sesaat, dia benar-benar bingung karena keempat orang lainnya tidak ada di sini. Segera Xiaoyan meluncur dengan kecepatan yang cepat dan mencari di wilayah sekitarnya. Namun setelah mencari untuk waktu yang lama, Xiaoyan berdiri seperti patung dan tampak sedang berpikir. Tepat saat Xiaoyan sedang berpikir, tiba-tiba dia menyadari ada sesuatu yang salah. Saat berikutnya tubuhnya terlempar ke belakang bersamaan dengan tanah yang hancur. Dan ada kepala ular piton yang keluar. Adapun posisi mulut besarnya, itu persis di mana Xiaoyan berada sebelumnya. Setelah melihatnya, Xiaoyan langsung meninju kepala ular piton dan itu langsung meledak. Lalu tampak darah berceceran di mana-mana. Xiaoyan sepertinya menyesalinya. Karena dia baru saja menyadari bahwa darah hijau itu sangat beracun. Dan darah hijau itu telah menghujani tubuhnya. Pada saat ini Xiaoyan segera mengeluarkan pil penawarnya dan melemparkannya ke mulutnya. Setelah kejadian ini dia langsung menuju ke arah kabut hitam. Setelah Xiaoyan pergi di mana tubuh ular piton raksasa itu meledak sebelumnya, ada beberapa sosok yang muncul. Seseorang telah ditipu lagi oleh ular piton beracun ini. Bahkan jika tubuh fisik orang itu sangat kuat. Namun aku tidak yakin dia dapat menahan racunnya. Ayo pergi. Jika terlambat orang ini akan mati dan kita harus menunggu lagi. Jika kita menemukannya, maka kita akan menangkap 10 orang lagi. Kemudian kita bisa pergi ke Istana Zi untuk mendapatkan segel emasnya. Di belakang sosok-sosok ini masih ada beberapa orang yang terikat. Dan mereka menyeretnya ke arah di mana Xiaoyan pergi menghilang. Pada saat ini Xiaoyan sedang duduk bersila di dalam gua dan tampak ada cahaya hijau di tubuhnya. Tampak racun di tubuh Xiaoyan mulai membusuk, hingga tulangnya terlihat. Sebenarnya ini bukan karena racunnya sangat kuat, melainkan tubuh avatar Yuan Shen sendiri sangat takut dengan racun. Tubuh fisiknya memang sangat kuat, sehingga aliran ki dan darahnya sangat menakjubkan.
Namun hal ini menyebabkan racun dapat menyebar dengan cepat. Segera Xiaoyan mengeluarkan beberapa pil penawar racun lagi di telapak tangannya. Dan dia melemparkannya langsung ke dalam mulutnya. Di saat yang sama, api di tubuh Xiaoyan membumbung ke udara. Segera dia menggunakan kekuatan ketiga jantung apinya untuk mengeluarkan racun dari dalam tubuhnya. Untungnya jantung api itu sendiri memiliki kemampuan detoksifikasi. Dan di bawah kontrol Xiaoyan, racunnya mulai mereda. Saat berikutnya gas beracun itu berubah menjadi hijau dan berangsur-angsur menguap. Saat ini terdengar suara mendesing seperti suara siulan. Dan Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya bersamaan dengan cahaya dingin yang mengarah ke arahnya. Segera dia mengangkat tangannya dan penguasa berat Suan langsung memblokir cahaya dingin itu. Saat tabrakan terjadi, ada bunga api yang berterbangan di gua yang menyebabkan gua tersebut runtuh. Sosok Xiaoyan segera keluar dari runtuhan sambil memegang penguasa Suan dan melihat ke kejauhan. Dalam waktu sesingkat itu, racunnya sudah sembuh. Sebanyak 3 sosok datang perlahan. Dan sosok yang berbicara memiliki mata yang ramping lalu sudut mulutnya terangkat. Dan itu dipenuhi dengan perasaan yang menyeramkan. Sementara itu tubuh Xiaoyan masih dipenuhi api saat ini. Dan sepertinya dia sudah mendetoksifikasinya. Namun faktanya masih ada racun yang tertinggal di dalam tubuh Xiaoyan. Dan dia belum sempat menghilangkannya sepenuhnya. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Oh ya, maaf ya kalau suara Mihu lagi serak. Sampai jumpa.